Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua yang berada di rumah? Nah, pada kesempatan ini bertemu dengan Bapak di sini, Pak On Sastri di SMA 4 Negeri Bukit Tinggi yang akan memberikan materi kepada kita semua yang berada di rumah dengan belajar online. Kita beri judul dengan Adat Basandi Syara' Basandi Kitabullah. Tentunya terlebih dahulu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Anak-anakku semua, kita sudah pernah mendengar slogan yang berbunyi Adat Basandi Syara' Basandi Kitabullah yang kita hidup di Minangkabau ini yang berdasarkan kepada antara adat dan agama yang disebut dengan Adat Basandi Syara' Basandi Kitabullah yang berdasar kepada kalau adat ini di dalam agama yang disebut dengan uruf, bahwa adat ini wajib juga kita mengikutinya yang merupakan kebiasaan. Dan kita dasarkan yang kita sampaikan pada kesempatan ini adalah yaitu mengenai sumbang duo baleh. Anak-anakku semuanya sebagai seorang anak Minang tentu sudah pernah mendengar dengan kata-kata sumbang duo baleh yang harus dihindari oleh para wanita Minang. Ya, yang pertama yang sumbang dua baleh itu adalah sumbang duduk. Ini diatur juga dengan di akhlak kita bahwa anak gadis Minang cara duduk di rumah pun diperhatikan agar tidak sembarangan saja duduk di rumah bersama orang tua, apalagi bersama dengan orang-orang yang kita hargai, barangkali yang menjadi panutan kita, apalagi mungkin orang tua, atau barangkali guru kita, atau barangkali nenek mama kita, yang kita hidup di Minangkabau ini dengan nenek mama yang gadang basa batuah, ya, apalagi yang disebut dengan bundo kanduang, dan kita mempunyai juga saudara laki-laki. Makanya kita diatur bagaimana kita duduk di rumah, apalagi duduk di tempat umum, apalagi duduk di sekolah. Tentu tidak boleh asal kita memperlihatkan gaya duduk seperti orang-orang yang tidak mempunyai etika. Orang Minang, gadis Minang itu tidak ada gaya duduknya seperti gaya duduk laki-laki yang disebut dengan duduk baselo. Laki-laki sih boleh saja dia bebas duduk baselo, tapi wanita Minang harus duduknya itu menampakkan gaya duduk seorang perempuan. Ingatlah anak-anakku semuanya bahwa perempuan dengan kata dasarnya empu, kata perempuan, dia adalah calon seorang ibu yang akan memberikan tentang akhlak, tentang budi pekerti kepada keturunannya nanti. Oleh sebab itu, kepada wanita Minang yang kalian menjadi calon dari ibu dari anak kalian nanti, mulai dari masa gadis ini harus membiasakan dengan gaya-gaya yang halus, yang membiasakan gaya-gaya yang simpatik, yang memperlihatkan sifat-sifat yang tunduk. Maka wanita Minang harus membiasakan duduk basimpuh. Tidak boleh gaya duduk itu seperti gaya duduk laki-laki, duduk baselo, yang sehingga dicaliak de orang indak rancak menurut cando. Yang kedua, sumbang tagak. Wanita Minang juga, bahkan dalam agama kita juga kita diatur. Tidak ada wanita Minang itu
nan tagak surang di jalan nan rami, atau barangkali tagak surang di tampek yang sepi. Itu sangat dilarang oleh wanita Minang. Nah, kalau ada pula kita yang disebut dengan cando buruak tuh, seperti Sambia Bagarah, orang tua mengatakan tidak boleh seorang wanita itu berdiri di depan pintu. Nah, kata slogannya dengan menghalangi rezeki. Menghalangi rezeki, sehingga wanita Minang kalau duduk di pintu, apalagi dia kalau hamil, sehingga itu kata petua orang tua kita menghalangi rezeki. Apa benar apa tidak itu nanti kita membahas di forum yang lain. Yang kita sampaikan sekarang sumbang tagak. Tidak bagus seorang wanita Minang itu yang pertama berdiri di depan pintu, yang kedua berdiri di tempat yang rami sendirian, atau berdiri kalau kita sekarang yang hidup di zaman modern ini pakai halte di tepi jalan. Tidak ada yang berdiri di tepi halte itu sendiri seorang wanita Minang. Yang sehingga yang berdiri dia sendiri-sendiri itu akan mendatangkan kepada cemoohan, mendatangkan kepada fitnah, sehingga menjadi tanda tanya, ini si wanita ada apa berdiri di sini sendirian ya. Kalau laki-laki hidung belang dia akan bertanya seperti itu. Ngapain ini berdiri di sini? Sehingga dirayu, digoda, dan tidak salah lah akan terjadi perzinahan, akan terjadilah pergunjingan. Makanya ini dinamakan sumbang tagak. Tidak boleh berdiri sendiri-sendiri di tempat-tempat yang ramai, apalagi berdiri sendiri-sendiri di tempat yang sepi. Yang ketiga, sumbang caliak. Sumbang caliak itu jangan suka melihat yang akan membawa kepada keburukan diri. Yang akan membawa keburukan diri itu, yang akan memburukkan diri kita sendiri. Sehingga dengan sumbang itu akan mendatangkan fitnah kepada kita. Sumbang caliak, ya, nan dicaliak de orang kadiri awak, yang akan membawakan kepada keburukan-keburukan. Yang ketiga, yang keempat, sumbang kato. Anak-anakku, para wanita Minang, kalian generasi calon yang akan mendidik anak-anaknya untuk pada masa depan. Ingatlah, dalam hadis Rasulullah juga sudah disebutkan, kata hadis Rasulullah, apabila kalian beriman pada hari akhir, maka katakanlah kata-kata yang baik. Man kana yu'minu billahi fal yaumil akhir falyaqul khairan. Apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah kata-kata yang baik-baik. Kata yang baik itu bagi seorang wanita Minang menunjukkan kepada jati dirinya sendiri. Apabila kita seorang wanita Minang suka berkata yang akan memburukkan diri kita, maka orang akan menilai kita sebagai seorang wanita yang tidak terpelajar lah, yang tidak beradab lah, yang tidak pernah diajari oleh orang tua lah, yang tidak pernah diarahkan oleh orang tua, atau wanita yang tidak pernah beribadah. Bayangkan betapa buruknya penilaian orang kepada kita apabila kita berucap dengan ucapan-ucapan yang akan memburukkan pribadi kita. Maka ingat, apabila kamu tidak mampu untuk mengucapkan kata-kata yang baik, kata Rasulullah SAW, akan lebih baik kamu diam saja.
diam itu adalah hemas bagi kamu. Jadi antara adat Minang dengan agama, dengan kesinkronannya, mengajari kita juga budi pekerti dan mengajari kita juga dengan etika. Oleh sebab itu, kekhususan dengan Sumbang Kato, mari sama-sama kita perbaiki. Apa yang akan kita ucapkan, kita berpikir terlebih dahulu. Karena dengan ucapan kita itu orang akan menilai kita. Dengan apa yang kita ucapkan, orang akan mengatakan kita seorang anak yang solehkah, seorang anak yang terpelajarkah, atau seorang anak yang tidak terdidik. Mana yang lebih baik bagi kamu, maka biasakanlah untuk bisa berucap. Berucap yang akan mengarahkan kepada kebaikan-kebaikan diri. Para generasi Minangkabau, anak-anakku, para wanita semuanya, dan juga tidak salahnya kepada anak-anakku yang laki-laki, sumbang yang ke-5 adalah sumbang calia. Tadi sudah, maaf. Yang ke-6 sumbang makan. Sumbang makan itu, ingat ini juga dalam agama kita mengajarkan para wanita Minang menjaga diri. Satu, menjaga adat makan, tentunya dengan gaya yang pertama adalah mencari tempat, mungkin duduk. Jangan sampai makan berjalan-jalan, jangan sampai makan di tempat orang ramai, di mana tempat orang yang akan melihat kita bahwa kita makan dengan makan makanan apapun yang kita makan di tempat orang ramai, apabila juga di tempat anak-anak seperti di atas angkot, di atas mobil, samping kiri kanan kita ada anak-anak duduk. Lalu kita mengeluarkan makanan dalam tas kita, enak saja makan sendiri tanpa memikirkan ada anak-anak di samping kiri kanan kita. Anak-anak loh, mereka juga akan terpengaruh dengan apa yang kita makan. Tentu di dalam hatinya, dia makna makanan itu rasa kadagiahnya wak segitu. Apabila seorang anak ada dalam hatinya seperti itu, tidak tergerak hati kita untuk dapat memberinya makanan itu, betapalah kita didoakan oleh malaikat seorang wanita yang tidak mempunyai budi pekerti, yang tidak mempunyai akhlak. Oleh sebab itu, hati-hati. Ini disebut dengan sumbang makan. Tidak saja makan itu sambil berjalan, makan itu sambil berbicara. Ya, apalagi makanan sedang di dalam mulut lalu kita berbicara-bicara. Duduk bersama orang tua di meja makan, mulutnya sedang berisi dengan makanan, lalu berbicara. Coba kalau sekiranya yang kita makan itu melompat keluar, lalu masuk ke dalam makanan dari yang kita makan. Nah, ini akan sangat tidak baik bagi kita, apalagi kalau kita makan di tempat orang yang banyak. Tentu orang akan merasa jijik dengan melihat makanan yang kita makan lalu keluar dari mulut kita melompat masuk ke dalam piring. Nah, bayangkan, orang akan mengatakan kepada kita, ih, betapa joroknya anak ini. Oleh sebab itu, sumbang makan. Jangan makan sambil berbicara, atau jangan makan di atas angkot yang di samping kiri kanan kita ada anak-anak. Coba dibiasakan. Jangan sampai kita dikatakan oleh orang wanita Minang yang tidak mempunyai etika. Yang ketujuh, sumbang pakai. Sumbang pakai apalagi di zaman modernisasi ini, anak-anakku yang wanita semuanya, ingatlah, bagimu sesuatu yang akan memburukkan pada dirimu. Dilarang bagi seorang wanita Minang memakai pakaian yang dipakai oleh seorang laki-laki.
Jangan seorang wanita Minang, apa yang dipakai oleh seorang laki-laki, kamu juga ikut memakainya. Seperti anak laki-laki memakai celana levis, kamu ikut memakai celana levis yang akan membentuk bentuk dari tubuhmu. Ya. Atau barangkali kalaupun kamu memakai tutup kepala atau yang disebut dengan kerudung, lalu kamu lilitkan kerudung itu ke lehermu dengan sangat ketatnya, kemudian memakai baju kaos setelah memakai kerudung, memakai celana levis, lalu dengan baju kaosnya itu nampak dari celana levisnya itu pinggangnya. Ini juga termasuk kepada sumbang berpakaian. Oleh sebab itu, pelihara dirimu. Ini akan menampakkan kepada keburukan diri. Jangankan dari pakaian, dari kamu memakai kendaraan yang dipakai oleh seorang laki-laki. Apakah pantas kita memakai sebuah motor yang besar, lalu kita bergaya seorang gaya laki-laki, duduknya nungging, ya, pakai motor besar begitu, duduk nungging, lalu kita pakai jilbab. Pantaskah bagi kita yang seperti itu? Coba pikir sendiri. Ini namanya sumbang pakai. Jangan memakai yang sesuatu yang tidak pantas bagi kita, bagi seorang wanita apalagi. Jadi kembalikan kepada pikiran kita. Anak-anakku para wanita, Minang semuanya. Yang ke-9 adalah sumbang tanyo. Sumbang tanyo bertanya sesuatu yang tidak patut kita bertanya. Ini berbicara yang tidak menurut dari pergaulan kita sebagai seorang wanita. Ya. Ingat, ini barangkali saya agak sulit untuk bisa mencontohkan sebuah pertanyaan yang ditanyakan oleh seorang wanita kepada seorang laki-laki. Ini sangat memburukkan diri. Jadi saya tidak bisa mencontohkan itu, tapi pikirkan bahwa sumbang tanyo itu bertanya yang tidak pantas kepada orang lain, yang akan memburukkan diri kita. Coba dipikirkan sendiri. Cari sebuah contoh yang akan bisa menjadikan sumbang tanyo itu yang akan bisa kamu mengerti. Juga dari sumbang tanyo ada sumbang jawe. Kalau sumbang jawe mungkinlah ya, orang bertanya kepada kita lalu kita menjawab pertanyaan orang itu, menjawab dari pertanyaan orang itu dengan kata-kata sinis, ya, dengan kata-kata marah, dengan kata-kata yang sakit hati, yang tidak akan mengarahkan kepada kebaikan. Ini sumbang jawe. Sumbang jawe itu artinya miring katanya itu. Ya, menjawe dari kata orang dengan gaya yang miring, dengan kalimat yang miring. Ini akan juga menjadikan kita kepada yang tidak kebaikan, yang tidak berakhlak kepada keakhlak yang baik. Kemudian sumbang bagawa. Sumbang bagawa kalau bahasa Indonesia berteman, bersahabat. Ya. Jangan sekali-kali kita sebagai seorang wanita Minang berteman dengan orang yang tidak pantas bagi kita berteman. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk bersahabat, berteman. Gunanya untuk apa? Agar kita yang pertama menambah pengetahuan. Yang kedua, barangkali dengan berteman itu kita bisa saling tolong menolong. Dengan berteman juga mungkin kita suatu saat ada kesusahan, maka temanlah nanti yang akan membantu kita. Boleh berteman, kata Rasulullah SAW. Tapi bertemanlah kepada orang yang akan
membawa kita kepada kebaikan-kebaikan diri. Ada diistilahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berduduk di dekat orang yang menjual minyak wangi. Kalaupun kita tidak akan membeli minyak wangi tersebut, tapi bau wangi itu akan pindah kepada kita. Nah, ini berteman dengan orang yang baik namanya. Sebaliknya, kalau kita berteman dengan orang penggembala kambing, mungkin bau-bau kambing akan pindah kepada kita. Ini ingat. Artinya apa? Kalau berteman dengan orang yang suka bohong, yang berdusta, yang perokok, barangkali kita sebagai seorang wanita, tentu kita juga bisa menjadi perokok. Antum wanita, berteman dengan laki-laki yang suka merokok. Pantas tidak bagi kita yang berteman seorang wanita lalu berteman dengan seorang laki-laki merokok ataupun tidak merokok? Tanya diri itu. Pasti antum juga akan bisa perokok. Karena antum berteman dengan laki-laki yang suka merokok. Maka inilah yang disebut dengan sumbang bagawe. Oleh sebab itu, anak-anakku semuanya, jagalah diri. Karena apalagi ya, kita ini hidup di Minangkabau, antara adat dengan agama itu bagi kita di Minangkabau tidak dapat dipisahkan. Apabila seorang wanita Minang tidak menjalankan agamanya dengan baik, dia dikhawatirkan sebagai seorang anak Minang. Dan seorang anak Minang, apabila dia tidak mempunyai adatnya dengan sebaiknya, dia juga dikhawatirkan sebagai seorang anak Islam yang baik. Maka pelajarilah segala sesuatu yang akan membuatmu menjadi lebih baik. Barangkali itulah yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan ini bagi kita semuanya. Walaupun belajar secara online di rumah, kita berharap semoga dengan pelajaran-pelajaran yang kamu dapatkan dari para ustadz-ustadz yang online, kamu dapat mengamalkan dengan baik. Apalagi yang hari ini Bapak sampaikan, semoga kamu mengamalkan pelajaran-pelajaran itu juga dengan baik dalam kehidupanmu dan berguna di dalam pergaulanmu sehari-hari. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.